Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menggelar upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional. Upacara dilakukan secara virtual. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita telah bergabung dengan reporter Said Masyur dan juru kamera Ria Nuryaningsih dari Kantor Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Jakarta Pusat. Baik Said, bagaimana jalannya upacara terbatas hari ini di Kemendikbud? Ya, Anggi dan juga pemirsa, upacara kenaikan bendera dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada hari ini, yaitu 2 Mei 2021. Ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengadakan upacara bendera tepatnya di depan gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Upacara ini telah berlangsung tadi pagi, dimulai pukul 8 dan berlangsung kurang lebih 1 jam dan berakhir pada pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Peringatan ini memang sedikit berbeda, Anggi, jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, meskipun sebenarnya masih dalam situasi yang sama, yaitu pandemi COVID-19. Namun tahun ini dibuat sedikit lebih meriah, di mana tadi kami menyaksikan pada saat upacara dilakukan, diikuti oleh setidaknya 200 orang yang berasal dari undangan dan juga pejabat eselon 1 dan eselon 2 yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini. Kemudian juga tadi kami melihat peserta upacara ini menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Tadi ada sekitar 9 pakaian adat atau dari 9 provinsi yang digunakan oleh peserta upacara ini, termasuk Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim tadi kami lihat menggunakan pakaian adat asal Nusa Tenggara Timur. Dapat kami sampaikan juga bahwa di upacara tadi juga sempat diundang juga perwakilan dari guru-guru, yaitu setidaknya sebanyak 20 guru dari berbagai sekolah. Ini diundang untuk mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan yang jatuh pada hari ini. Adapun untuk yang hadir, pejabat yang hadir pada upacara kali ini itu hadir sebagai pendamping daripada pembina upacara, yaitu Wardiman Joyo Negoro. Ini merupakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ke-20, yaitu di era Presiden kedua Soeharto. Dan hadir pula Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang juga sekaligus sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ke-27, yaitu di era periode pertama Bapak Joko Widodo. Tadi juga kami melihat selama proses upacara ini ada penyerahan penghargaan kepada sebanyak 3.548 PNS yang dianggap memiliki dedikasi dan juga sudah berusia lebih dari 10 tahun mengabdikan diri di dunia pendidikan Indonesia. Kemudian upacara ini dilakukan secara terbatas, Anggi. Ada yang mengikuti secara langsung atau tatap muka, tapi terbatas tentu saja dengan protokol kesehatan. Setiap peserta yang datang diwajibkan untuk menunjukkan surat keterangan bebas dari COVID-19. Selain itu peserta juga hadir dalam bentuk virtual atau online yang diikuti dari berbagai wilayah di Indonesia. Kemudian juga dapat kami informasikan bahwa penyelenggaraan atau peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini mengeluarkan kebijakan membolehkan bagi instansi pendidikan yang ada di daerah yang berada dalam zona merah, maksud kami zona hijau dan juga kuning, ini masih diperbolehkan untuk menggelar upacara, namun tetap secara terbatas. Dan bagi instansi pendidikan yang ada di daerah yang di zona merah maupun oranye ini dilarang untuk melakukan upacara secara tatap muka. Mereka dianjurkan untuk mengikuti upacara yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini secara virtual. Anggi. Ya, kemudian ada pesan apa yang disampaikan dari Mendikbudristek, Said? Nadiem Makarim, apa pesan yang disampaikan dalam agenda hari ini? Baik. Ya, baik Anggi. Sebagaimana tema yang diangkat pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini, yaitu serentak bergerak wujudkan merdeka belajar, ini Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim ini mengajak semua instansi pendidikan, pelaku pendidikan, termasuk guru, orang tua murid untuk selalu memiliki cita-cita yang kuat untuk memajukan pendidikan Indonesia. Dan dia juga tadi mengatakan bahwa selama ini di 62 tahun peringatan pendidikan nasional ini, selama ini slogan atau pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang merupakan bapak pendidikan Indonesia ini hanya dijadikan sebagai slogan. Nah, saatnya untuk kita mengimplementasikan khususnya konsep merdeka belajar. Nah, untuk mengetahui selengkapnya daripada keterangan atau amanat yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, berikut ini kita simak. Di hari lahir Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, sekaligus Hari Pendidikan Nasional ini, mari kita kesampingkan segala keluh kesah.
Hari ini kita bangkitkan semangat menyongsong lembaran baru pendidikan Indonesia. Terlalu lama pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak kita manfaatkan sepenuhnya. Terlalu lama pemikiran Ki Hajar Dewantara kita gunakan sebagai slogan-slogan semata. Bahwa pendidikan di dalam Republik Indonesia haruslah menuju arah kebahagiaan batin serta juga keselamatan hidup lahir. Dan esensi mendasar pendidikan haruslah memerdekakan kehidupan manusia. Mulai hari ini, bahagia maupun nestapa, pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia haruslah kita jiwai dan kita hidupkan kembali, agar semakin lekas tercipta pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, serta terwujud kemerdekaan belajar yang sejati. Seperti diketahui Anggi bahwa konsep Merdeka Belajar ini merupakan konsep atau peta pendidikan yang dibawa oleh Menteri Nadiem Makarim sejak ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri pada Oktober 2020 yang lalu, bahwa pihaknya akan menseriusi daripada konsep Merdeka Belajar ini. Itu terlihat dari beberapa program yang menjadi unggulannya, di mana diantaranya yaitu menghapus ujian nasional, kemudian menyelenggarakan ujian sekolah berbasis nasional, kemudian menentukan sistem zonasi di sekolah. Ini diharapkan tema sekaligus konsep ini diharapkan dapat memajukan pendidikan Indonesia dan juga tentu saja sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Dapat kami informasikan juga Anggi bahwa dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional ini pihak Kemendikbud dan Ristek ini melaunching atau mengeluarkan logo ofisial yang bisa digunakan oleh Anda Anggi dan juga pemirsa bagi yang ingin turut memeriahkan Hari Peringatan Pendidikan Nasional tahun 2021 ini dapat mendownload logo di website Kemendikbud yaitu www.kemendikbud.go.id, di mana simbol atau logo ini merupakan logo yang dibuat berbentuk hati yang dipadukan, kemudian ada berbentuk juga bintang, itu merupakan simbol dari 5 orang yang sedang berpegang tangan. Ini menjadi simbol sinergi yang dilakukan untuk memajukan pendidikan Indonesia. Demikian Anggi. Baik, Said, semoga pesan dari Mendikbudristek Nadiem Makarim bisa ditangkap oleh seluruh instansi pendidikan di Indonesia untuk memajukan pendidikan nasional ke depan. Terima kasih Said untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan dari rekan kami, Said Masyur, dan juru kamera Ria Nuryaningsih dari Kantor Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Jakarta.